Oke, kembali lagi bersama Kuli Project. Kita lanjutin lagi ya materi selanjutnya. Sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan ya Sumanto ya. Yang terakhir kita udah menambahin Sumanto nih. Udah masuk juga datanya. Nah, sekarang mungkin kita akan ngapain nih? Ya, di sini kan kita login sebagai admin ya. Jadi dia bisa muncul icon ini sebagai buat nambahin pegawai. Mungkin kalau misalnya kita login sebagai yang pegawai biasa, mungkin nanti itu akan dihilangkan karena kita akan menambahkan user roles-nya gitu. Nah, sebelum masuk ke situ, kita mungkin lupa password dulu nih ya. Lupa password di sini kita belum buat nih. Jadi di bagian lupa password di sini belum ada new. Jadi di sini belum ada new passwordnya apa? New password. New password. Oh, ini yang di bagian awal ya. Kalau misalnya kita login terus kita passwordnya adalah password dan kita diarahin ke new password. Nah, sekarang kita bikin page baru aja. Sini get create page forgot misalnya forget atau forgot lah, terserah ya. Forgot password misal kayak gini. Oke, kita buat. Kalau misalnya udah berarti kita udah punya, dan kita di bagian login view-nya nanti kita arahkan dia ke forgot password. Get titik to name aja, pasang roots titik forgot password kayak gini. Oke, sip. Nanti kita coba restart. Kita coba lupa password dan kita masuk ke bagian sini ya. Mungkin nanti idenya juga mirip ya sama kayak login. Kita butuh password email ya. Jadi di sini kita copy aja sampai bagian sini emailnya, atau di bagian sini dari app bar atau body-nya juga nggak apa-apa, list view sampai sini kita copy, terus kemudian masuk ke bagian forgot password, view-nya ini kita ganti jadi kayak gini. Oke, dia kita tutup dulu seperti ini. Nah, mungkin idenya di sini kita akan lupa password for reset password ya, atau forgot password misal kayak gini. Sesimpel ini. Ini kita coba save. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, sebenarnya ada dua opsi ya yang bisa teman-teman gunain. Yang pertama, kita reset passwordnya. Jadi kita cuman butuh email aja. Nanti kita klik sebuah tuh button ya. Misalnya kita klik button kayak gini. Ini kita copy sampai sini, kita copy. Kemudian kita pasang di sini. Is loading ini kita nanti dulu. Kemudian ini kita nanti dulu. Kita ganti sebuah child teks biasa aja. Tulisannya adalah forgot password atau send email misalnya kayak gini. Send reset password misalnya kayak gini, sesimpel ini. Oh iya, dia OBX, karena di sini nggak ada OBX jadi kita hapus dulu aja, kita cut, kita pasang di sini, kita save. Nah, seperti ini. Jadi opsi yang pertama adalah kita diminta untuk memasukkan email yang akan kita kirim. Nanti pas ini diklik, kita akan dapat email berupa link untuk ganti passwordnya ya. Atau kita di sini masukkan email, password dan password barunya. Jadi langsung diupdate di logic sini. Jadi kita nggak perlu buka email lagi. Itu ada dua opsi ya. Kita pakai yang mana nih? Kayaknya paling gampang itu ya kirim email dah. Ya, kayaknya paling gampang itu kirim email, cuman formnya cuman kayak gini doang ya. Jadi di sini idenya adalah kita butuh controller email. Ya, nanti di sini kita buat aja di bagian sini forgot password, kita buka, kita pasang text editing controller email C, text editing controller seperti ini. Kemudian kita mungkin butuh loading ya, rx boolean is loading itu kita set jadi false, kita pantau. Oke, mungkin kita butuh void misalnya adalah send email misalnya kayak gini, send email buat ngereset passwordnya. Kita pasang asinkronus dan kita pasang seperti ini dulu aja. Nah, nanti di sini
Di bagian sini mungkin email C-nya udah ada. Mungkin ini kita bungkus dengan OBX lagi ya. Elevate buttonnya kita bungkus dengan OBX. Dan di sini kita send password, ini kita cut. Ini kita buka, ini kita pasang seperti ini. Kemudian di sini kita pasang seperti ini. Ini send email. Nah, seperti ini. Kalau ini kita save, harusnya dia udah bisa. Tipenya void. Tipenya void. Mungkin kita hapus saja. Kita hapus juga. Seperti ini aja. Nah, kita coba restart. Jadi nanti idenya adalah kita diminta untuk memasukkan email, kemudian kita dapat email buat reset passwordnya. Gimana caranya? Nah, caranya itu berarti kita pasang di sini ya, di send email. Nah, buat reset password kita cukup ambil Firebase out ya. Dari sini kita panggil outnya Firebase out instance. Nah, kita siapin dulu outnya, kita copy, kemudian kita tungguin. Oh ya, jangan lupa try and catch ya, biar kalau ada error jadi ketahuan nih. Kalau error kita get titik snack bar aja, terjadi kesalahan. Kemudian pesannya itu adalah tidak dapat mengirim email, mengirim link, mengirim email reset password, misalnya kayak gini. Kemudian di dalam try-nya kita panggil outnya, kita tungguin dulu. Kita panggil outnya, kemudian titik, ini ada reset password, reset email. Bukan, oh iya benar, send reset password ya, maksudnya ini. Nah, emailnya dari mana? Emailnya dari sini. Email C titik text. Tapi kita pastiin dulu yang pertama emailnya tidak kosong. Jika si email C titik text is not empty, kita pasang seperti ini. Oke, kalau misalnya dia ada error, dia seperti ini. Oke, ini udah semua. Idenya kita coba dulu aja. Kita akan reset ke bagian fuldi.project atau yang satu lagi deh, sandikarhadi@gmail.com. gmail.com. Kita coba klik, harusnya di sini di dalam try ini kita set dulu is loadingnya sama dengan true ya, kita ubah. Kemudian di sini pas udah selesai kita ubah jadi false, atau kita pasang di sini false juga kalau misalnya dia error. Atau sebenarnya ada tambahan lagi yaitu finally namanya sini. Nah, finally ini dia akan dieksekusi semua. Kalau misalnya udah nyoba try and catch, dia tetap aja nih. Jadi is loadingnya kita taruh di terakhir aja. Ini kita nggak perlu lagi sebenarnya. Kayak gitu. Finally ini akan selalu dijalankan, mau dia try and catch, dia endingnya adalah kita ubah jadi false lagi. Nah, ini kayak gini juga bisa biar mempersingkat ya codingan kita. Bisa tuh. Nah, untuk yang lainnya juga teman-teman bisa ganti-ganti sendiri aja di bagian controllernya. Di sini kan ada try and catch, terus is loadingnya masih kayak gini. Itu di set aja, tambahin finally di sini boleh ya. Finally apa gitu. Oke, ini kita coba yang ini dulu, kita save. Kemudian ini saya klik reset. Mana dia? Oh, harusnya udah berhasil ya. Kalau misalnya udah berhasil, di sini harusnya kita kasih snack bar juga. Ini dia berhasil, berarti di sini berhasil. Nah, misal kayak gini. Kami telah mengirimkan email reset password. Misal kayak gini. Periksa email kamu. Misal kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya udah dapat info kayak gitu, kita coba buka. Nah, ini ada nih. Ini ada reset passwordnya. Ada kayak gini ya. Nah, kalau nggak sengaja kehapus, ya nanti klik lagi aja. Itu udah bisa. Nah, jadi kalau kita klik, nah kita diminta untuk memasukkan password yang baru untuk ini. Misalnya saya pasang admin 111 atau enggak
333. Misalnya kayak gini. Kita save. Oke, udah bisa admin 333. Berarti ini udah bisa nih. Jadi kita masuk dengan Sandika ini. rahardi@gmail.com, passwordnya admin 333. Nah ini harusnya udah bisa nih, login, masuk. Nah ini udah ke home ya. Jadi ini cara reset passwordnya sesimpel ini. Mungkin setelah dia udah berhasil, kita balikin aja ya ke login ya, get back aja nih, kita tambahin get back untuk balik ke login. Ini back to login ya. Kita save, forgot password udah clear. Oke, kalau misalnya udah, kita di home ya, di bagian home. Oke, kita coba buka di bawah konsolnya. Nah ini kita udah login sebagai Sandika, dan Sandika ini udah verified ya, juga udah verified di sini. Udah verified, udah berarti udah masuk di sini. Oke, ini udah bisa, dan itu adalah yang opsi pertama. Kalau mau coba opsi yang kedua, jadi kita nggak perlu buka email lagi, jadi udah ganti langsung. Itu sebenarnya logiknya adalah kita minta email, terus ada passwordnya. Gunanya buat apa? Buat login. Jadi kalau mau update password, dia login dulu dengan email password tersebut, baru nanti kita update passwordnya dengan new password. Jadi di sini ada tambahan ya, tambahan input opsi yang kedua nih. Tapi ini agak panjang logiknya. Jadi pas forgot password, kita butuh selain email, kita butuh password yang sekarang, passwordnya. Kemudian kita butuh new password ya. Nah seperti ini, kita butuh kayak gini, password dan new passwordnya apa. Cuman karena kita lupa password, ya passwordnya gimana mau tahu ya. Jadi mungkin kalau buat logic yang ini, opsi yang ini kurang tepat ya, karena kita memang di sini lupa password kondisinya. Jadi kita nggak tahu nih passwordnya. Jadi yang lebih tepat adalah kita kirim, cuman diminta email aja, dan kita kirim email buat ngereset passwordnya, seperti itu. Oke, mungkin kalau pembahasan yang tadi itu butuhnya change password ya. Jadi kalau misal kita udah login kondisinya, di sini kita login @gmail.com, passwordnya admin 333. Kita coba login. Nah di sini udah login, baru di sini di profilnya mungkin nanti dia bisa ganti password. Nah itu baru tepat tuh kalau kayak gitu ya, karena passwordnya inget. Nah mungkin sekarang idenya adalah gimana caranya kita harus menambahkan role di sini ya. Jadi setiap user yang kita tambahkan itu harus memiliki role. Untuk gunanya buat apa? Buat ngecek di sini apakah kita admin apa bukan. Kalau kita bukan admin, jadi kita nggak bakalan bisa masuk ke add pegawai. Nah ini adalah user role. Jadi pas nambahin admin ya, mungkin nambahin admin, kita harus tambahin di sini field baru. Misalnya di sini ada role-nya, misalnya apakah dia pegawai gitu ya. Jadi secara default dia pegawai. Nah itu kita next ke materi selanjutnya aja.